Update dunia kripto 25 Februari 2022. Nah, jadi kalau kemarin itu sempat penurunan drastis, itu langsung dibalas kenaikan yang cukup signifikan gitu ya, malahan hampir 40.000 gitu di sini, nembus Bollinger atas kalau dari secara teknikal ya. Nah, itu terjadi kenapa? Salah satu faktornya menurut saya pribadi itu ini juga saya share ya di Telegram kemarin, di Instagram juga sekitar jam 10 malaman, jadi sebelum naik ini itu ada 40.000 BTC option di Deribit akan expired. Jadi kira-kira kalau kurs yang kemarin itu 1,4 miliar dolar dan maksimum pain price-nya itu 40.000. Put call ratio 0,68. Nah, ini saya juga kasih tahu bahwa biasanya kalau market lagi dalam situasi biasa-biasa saja gitu, ada kecenderungan harga BTC akan mendekati maksimum pain price sebelum memang options-nya expired. Nah, ini sebenarnya teori ya. Tapi menariknya ini sering juga terjadi gitu. Tentu ini untuk di situasi market lagi biasa-biasa saja gitu ya dalam tanda kutip. Nah, kalau sekarang kan market lagi situasinya luar biasa. Jadi yang ditakutkan mungkin ada apa namanya ketegangan lagi, ada berita baru lagi, ada bom yang meledak di mana kan itu bisa sangat mempengaruhi keseluruhan harga. Makanya saya bilang ini jadikan pertimbangan saja. Tapi menariknya kalau kita lihat kemarin berarti terbukti ya hampir ke 40.000 gitu. Dan jadi kalau misalnya teman-teman yang sempat ngelong, saya juga sempat malam-malam iseng doang tes ombak gitu ya. Ya lumayanlah dapat sedikit. Nah, tapi apa yang terjadi setelah apa namanya expired optionnya itu expired gitu. Nah, itu juga kalau kita lihat secara historis ada kecenderungan harganya mengikuti pergerakan seperti biasanya, seperti kemarin-kemarin gitu. Misalnya ini turun ya kemungkinan akan turun. Itu kemungkinan ya, kita belum lihat dari sisi yang lain data-datanya nanti kita simpulkan. Nah, jadi ini data yang bagus menurut saya dan menjadi pantauan teman-teman juga untuk mengambil posisi kalau misalnya sudah mendekati ada options yang expired, gitu ya. Jadi selalu pantau mengenai itu. Nah, ini juga ada narasi faktor lainnya ya yang membuat harga ini naik. Itu narasi bahwa Bitcoin itu menjadi atau bisa menjadi ya berpotensi menjadi pengganti emas secara digital gitu ya. Jadi digital gold naratif valid as long as MicroStrategy holds Bitcoin. Nah, ini dikatakan oleh CryptoQuant CEO-nya. CryptoQuant itu sendiri adalah ini ya, jadi mereka ini mengumpulkan data-data yang cukup lumayan banyak gitu. Jadi riset data secara on-chain, miners, likuidasi segala macam yang sering kita lihat hampir setiap hari ini. Nah, memang bilang itu masih valid. Nah, nama CEO-nya itu Ki Yong-ju. Dia ada tweet, agreed, no significant on-chain activities during this war crisis. Jadi, dia bilang, nggak ada aktivitas on-chain yang sangat signifikan gitu. Apakah memang tiba-tiba penjualannya banyak sekali atau apa? Nggak ada. Jadi, institutions who bought BTC via on-chain transactions seem not sold their holdings yet. Nah, terutama dari institusi, mereka yang sudah membeli BTC via on-chain ya transaction itu memang belum menjual BTC-nya gitu. Terus bisa dilihat bahwa institutions itu running algorithmic trading bots. Jadi mereka mempunyai trading bot sendiri gitu ya dan memperlakukan BTC itu seperti saham-saham teknologi di Amerika. Nah, itu juga mengapa kita lihat korelasinya sangat serupa gitu ya dengan pergerakan saham-saham teknologi. Nah, ini tentu menarik ya, kecuali dia bilang makanya sesuai dengan judulnya
as long as MicroStrategy holds Bitcoin, karena dia ini kan salah satu yang memegang Bitcoin terbanyak. Jadi kalau misalnya MicroStrategy itu mulai menjual, nah ini narasi ini mungkin bisa invalid gitu, karena institusi yang lain mungkin akan mengikuti, karena dia ini kan paling maksimalis banget ya dibandingkan yang lain. Tesla juga dan juga ada beberapa perusahaan-perusahaan lain gitu ya, terutama kalau kalau exchange beda tentunya karena mereka memang bisnisnya di situ. Kalau ini kan mereka memang invest ke sana gitu, hampir mayoritas cash-nya masuk ke Bitcoin. Jadi kalau misalnya dia mulai menjual, itu kita harus hati-hati. Nah, ini juga merespon sebenarnya perkataan dari FTX CEO. Dia ada bilang mengenai FTX ini exchange ya di Amerika cukup besar juga. Memang kalau di sini kita agak jarang pakai seperti kayak Coinbase juga kita jarang pakai gitu ya karena memang lebih tailored untuk orang-orang Amerika baik dari segi legalitas dan juga platform ya. Nah, kalau kita lihat dia bilang S&P 500 ini indeks saham Amerika itu turun 4%-an dan BTC turun 8%. Nah, ini memang katanya jelas sekali ya alasannya gitu. Mengapa? Karena kalau misalnya dunia ini get shittier, dia dia bilang, atau misalnya perang memang parah banget terjadi gitu ya, people have less free cash. Jadi ya otomatis mereka pasti jual aset-aset mereka gitu ya, BTC, saham untuk membayar dalam tanda kutip membayar ya perang gitu, biaya perang. Jadi pasti mereka jual dan itu make sense maksudnya. Jadi kalau misalnya saham turun, BTC turun, ya oke, masuk akal gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat sebaliknya, terutama untuk Eastern European currencies, contohnya Rusia, yang sekarang dia punya currency itu turun drastis loh ya, berarti inflasi mungkin di sana juga gila-gilaan. Nah, itu bisa berbahaya sekali sebenarnya untuk mereka. Dan alternatifnya yang mereka punya apa? Nah, which means they might be looking to alternatives. Apa gitu? Nah, salah satu yang paling gampang itu BTC. Nah, dia itu arahnya ke sana gitu ya, mendukung perkataan dari CryptoQuant, CEO CryptoQuant tadi. Mereka ini saling tandem lah, saling bilang bahwa memang BTC ini alternatif emas gitu ya. Nah, fundamentals investors are neutral. Nah, tapi kalau algoritmik investor itu down 45% gitu. Dan harapkan BTC bisa turun sampai 16% kalau berdasarkan history. Memang ada seperti korelasi yang sangat jelas antara BTC dan juga saham gitu ya, indeks Amerika. Nah, ini kalau kita lihat BTC ends up halfway in between, down 8% on the day. Jadi turun sudah kemarin itu 8% di 34-an. Nah, kalau turun plus 8% lagi ya kira-kira berapa ya bisa dihitung sendiri. Ini kalau dia bilang seperti itu. Jadi dia tetap sebenarnya ada dua kemungkinan gitu ya. Yang pertama kalau misalnya Eastern European countries gitu ya yang memiliki currency yang lagi turun drastis itu ya mungkin mereka mau beli BTC ini. Sedangkan kalau kita lihat saham tadi korelasinya ya bisa turun sampai 16% BTC. Jadi masih ada kemungkinan kita sekarang di tengah-tengah dan sangat bagus sebenarnya kita sudah bisa mantul gitu ya kemarin itu. Nah, ini menurut saya menarik. Nah, ditambah lagi kalau kita bicara mengenai Rusia, miners di Rusia itu masih berjalan gitu ya, dari segi bisnis. Tapi kalau misalnya sanksi-sanksi dari negara-negara lain, dari NATO dan Amerika terutama gitu ya, itu berdampak ke ekonomi, miners juga pasti akan berdampak. Miners di Rusia tentunya pasti kena dampaknya. Nah, kalau misalnya teman-teman belum tahu mengenai sanksi-sanksi ekonomi dari Amerika, dari
negara-negara NATO bisa dibaca lebih lanjut ya, saya nggak mau bahas terlalu panjang lah mengenai itu. Jadi memang NATO dan Amerika kesimpulannya ini sekarang mereka memberikan sanksi secara ekonomi. Mereka nggak ikut secara militer gitu ya. Bahkan Biden pun terakhir kemarin tuh bilang bahwa mereka nggak kirim troops atau pasukannya ke Ukraina gitu untuk membela nggak. Karena nanti kalau misalnya sudah kirim ke sana itu sudah berarti perang sangat ngeri lah. Karena sudah Amerika dengan Rusia. Nah, ini sudah beda lagi ceritanya gitu. Lu ikut campur masalah dua pihak ini, dua kubu ini gitu kan. Tapi kalau secara ekonomi ya masih bisa apa namanya itu indirect approach gitu ya, bisa nanti dinegosiasikan atau apa gitu. Jadi bukan langsung dalam tanda kutip membunuh gitu. Karena kalau diperang kan pasti saling membunuh gitu ya. Nah, jadi ini juga sebenarnya akan ditakutkan memberikan dampak yang cukup besar ke harga nantinya, terutama harga BTC ya. Jadi harga memang pasti akan volatil beberapa hari atau beberapa minggu ini. Belum lagi kita nanti nunggu keputusan The Fed di Maret. Nah, tapi ada pernyataan menarik gitu dibilang bahwa ini dari Matthew Siegel itu FunEck Head of Digital Asset Research gitu ya. Dia bilang bahwa sebenarnya enggak ada yang bisa menghalangi atau apa namanya memerangi gitu ya atau menghalangi Bitcoin Network untuk berkembang gitu. Jadi bahkan diktator ataupun aktivis HAM. Jadi memang BTC ini karena tidak ada yang mengontrol dan semua negara bisa ikut andil, semua manusia bahkan bisa ikut andil. Jadi memang harusnya secara fundamental itu sangat kuat. Nah, kalau kita sedikit membahas aja ya mengenai saham dan kripto gitu, BTC lah dalam hal ini. Saham itu walaupun memang banyak bilang, oh ada fundamentalnya, ada cash flow-nya, ada underlying-nya ya, jadi ada profit, ada propertinya, ada semua gitu kebanyakan, ada human resource yang bisa kita lihat. Sedangkan BTC ini underlying asetnya apa? Saya pernah ditanyakan begitu. Nah, kalau menurut saya underlying asetnya BTC ini sebenarnya adalah network-nya atau kepercayaan gitu ya. Itu yang membuat memang satu apa namanya perbedaan dengan saham gitu. Jadi memang kalau orang yang memang sudah fokusnya ke atau sudah memang pelajari saham, memang kebanyakan mereka akan against, akan menolak BTC ini kayaknya seperti ya nggak ada aset underlying aset apapun gitu ya, kok tiba-tiba bisa orang percaya aja seakan-akan memang perlu orang lain untuk membeli di harga tinggi gitu ya supaya kita untung segala macam. Padahal sebenarnya kalau kita lebih mengerti secara detail itu ini adalah konsep kebebasan atau kepercayaan gitu ya. Kebebasan dalam arti ya tidak ada yang mengontrol. Ya memang itu tujuannya gitu. Mungkin teman-teman juga bisa baca Bitcoin White Paper itu karena asal mula kripto sebenarnya dari situ ya, dari BTC, dari Satoshi Nakamoto itu. Ini saya sedikit menyinggung aja. Sebenarnya dari pertama itu kalau dari Satoshi itu dia mau ini sebagai alternatif currency. Jadi kalau misalnya memang bilang ini apa namanya lebih dibandingkan ke saham, memang baru-baru ini itu narasi itu apa namanya digaungkan gitu ya. Kalau sebelumnya lebih ke arah alternatif currency, makanya banyak ditentang dan progres agak lambat. Nah, kalau dibandingkan dengan currency itu lebih lagi gitu. Kalau di currency misalnya Amerika itu underlying asetnya nggak ada. Jadi mereka itu kalau dulu mereka waktu mau cetak uang itu pakai emas gitu ya underlying asetnya. Underlying aset itu seperti aset yang nge-backing. Kenapa kita bisa cetak sebanyak ini? Kalau sekarang nggak. Nah, bayangin waktu corona ini pun sudah cetak berapa banyak kan?
the Fed. Makanya mereka sekarang pun kelimpungan gitu, mau gimana nih? Mau bakar aja duitnya atau gimana, kan nggak mungkin. Nah, jadi kalau BTC itu walaupun memang nggak ada juga yang nge-backing, tapi ada limitnya. Jadi nggak bisa lebih dari 21 juta itu di mining lagi atau ditambang lagi gitu. Sedangkan kalau kayak US dollar atau apa, itu bisa mau berapa ratus, berapa ribu, berapa triliun pun bisa gitu ya. Tapi memang resikonya ya ekonomi akan collapse. Nah, jadi kalau kita bandingkan apple to apple dari currency itu pertama. Kalau misalnya kita bandingkan dengan aset ke aset ya yang sekarang narasi ini digaungkan itu kembali lagi yang saya bilang tadi, network-nya, terus juga memang tidak, karena memang bukan suatu usaha gitu ya, bukan perusahaan, jadi memang bukan apple to apple sebenarnya kalau membandingkan dengan saham gitu. Saham ya ada perusahaannya, perusahaannya harusnya di bandingkan dengan saham lain. Nah, kalau aset kita bilang harusnya Bitcoin itu dibandingkan dengan gold, dengan emas gitu. Itu lebih mendekati kalau kita bilang storage of value ya. Tapi ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, misalnya kayak emas, itu pun nggak ada yang tahu pasti berapa banyak emas yang masih bisa ditambang. Jadi bilang emas terbatas gitu ya, emas terbatas. Oh, tapi kita nggak tahu sebenarnya jumlahnya berapa banyak gitu. Nggak ada satupun orang yang tahu, karena mungkin aja orang begitu dia coba mining di sini dapat emas gitu kan, nggak ada yang tahu di seluruh bumi ini berapa emas itu ada. Sedangkan BTC ada 21 juta, nggak bisa dirubah lagi itu. Kalian mau bikin networknya sendiri yang lain, hard fork segala macam, ya itu beda cerita ya. Tapi kalau dari BTC sendiri memang nggak ada. Nah, jadi itu ada kelebihannya. Kalau misalnya pun secara transaksi kita mau jual beli pakai BTC, sekarang ada yang sudah bisa menerima gitu. Sedangkan emas bagaimana kalau kita mau jual beli gitu? Masa kita bawa emas 1 kilo kemana gitu kan? Kurang kurang user friendly kali ya. Kurang gampang gitu. Sulit untuk kita bawa gitu ya, nggak gampang lah istilahnya untuk kita menjual itu. Ya ini sedikit agak mumbling, tapi memang ada hubungan dengan digital good naratif tadi. Jadi menarik menurut saya kalau misalnya banyak yang bilang mengenai underlying asset lah, mengenai inilah, mengenai itu, ya kita ada pernyataan atau jawaban terhadap itu sebenarnya, walaupun memang mungkin mereka tetap nggak bisa terima gitu kan ya, tapi kita kan nggak bisa memaksakan. Makanya saya pernah bilang juga BTC atau kripto ini seperti durian gitu. Ada yang kalau yang suka durian dia suka banget gitu ya. Kalau nggak suka seperti kayak di teman saya gitu, yang nggak suka dia begitu cium bau durian aja nggak mau. Nah jadi kayak misalnya Warren Buffett atau Charlie Munger yang bilang it's like a rat poison gitu ya. Jadi racun tikus dia bilang. BTC itu kayak racun tikus. Nah, jadi memang nggak setuju ya nggak setuju banget. Jadi ya itulah kita coba objektif, jangan memang nggak bisa juga melihat dari satu sudut pandang ya. Kalau saya melihat dari sudut pandang berkripto begitu, melihat dari sudut pandang saham atau yang lain juga begitu. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah kok sebenarnya. Tinggal kita aja sebagai investor ya pinter-pinter alokasi berapa banyak di sini, di situ. Bukan hanya satu aja juga bahaya. Baik mau saham, mau emas, mau apa ya bahaya. Gitu ya, jangan kita taruh di satu aja gitu menurut saya loh ya ini. Nah, sekarang kalau kita melihat mengenai pernyataan ini. Jadi Bitcoin sempat naik 39K. Jadi ini membawa trader-trader ini mengatakan bahwa oh panik ini kayaknya sudah selesai ya. Sudah over ini, cuman nggak sampai 1 hari ini. Karena kemarin itu kayaknya disupport langsung naik gitu ya. Nah, jadi dikatakan oleh analis memang initial panic is over. Jadi kalau di panik awal-awalnya memang sudah berakhir gitu. Tapi ada juga
tentu kemungkinan panik ini akan continuous, akan berlanjut kalau misalnya mereka mendekati ke arah 33K gitu. Jadi kalau misalnya sudah masuk ke sana, supportnya gagal bisa ke 25. Nah, memang kita harus lihat ada dua kemungkinan itu selalu kita tahu ya. Nah, kalau berdasarkan data, tadi saya ada share juga di Telegram. Ini data dari Glassnode gitu ya, saya share tadi 11.30 barusan. Pasar rata-rata membutuhkan waktu 47 hari untuk pulih setelah konflik bersenjata. Jadi dia lihat dari beberapa konflik di sini. Dan kelihatan bahwa korelasi antara indeks saham Amrik gitu ya, S&P 500 dan BTC akan lebih kuat jika keadaan semakin tegang dan akhirnya pulihnya itu seringnya bersamaan gitu. Nah, jadi kalau misalnya yang biasa invest ke saham Amrik, mau lihat kripto, ya mungkin pertimbangannya mirip-mirip gitu ya. Karena memang pergerakannya biasanya ini loh ya, bukan pasti itu serupa. Dan yang perlu digarisbawahi membutuhkan waktu 47 hari. Nah, kita baru belum sampai 1 hari ya kemarin. Jadi ya nggak terlalu euforia lah kalau menurut saya gitu. Jadi apalagi kita masih menunggu keputusan The Fed, ya santai aja lah, market 24 jam kok. Tapi kalau misalnya mau mengambil posisi swing long atau short gitu ya, cukup cukup menarik. Karena kayak saya pun kemarin short dapat, long kemarin malam juga dapat, lumayan gitu. Jadi apa namanya, kita mengambil posisi memang pas ada event-event tertentu gitu ya, kayak kemarin ada option yang hari ini ada options expired, terus kemarin itu memang invasi, ada kemungkinan invasi, makanya saya juga bilang short, secara teknikal pun mendukung karena sudah dekat resisten segala macam. Ini kalau mengenai update terakhir di Rusia dan Ukraina, masih bicara Jenderal Top AS gitu ya dengan sekutu Eropa, 3 ledakan lagi terdengar di Kiev, Menteri Luar Negeri Kiev belum pernah mengalami hal seperti ini. Oke, Ukraina mengatakan telah menimbulkan 800 korban di antara pasukan Rusia. Nah, terus juga ada ini mengumumkan sanksi dampak maksimum baru terhadap Rusia. Jadi Uni Eropa sudah apa namanya menargetkan sektor keuangan, energi, transportasi, kebijakan visa, kontrol ekspor. Wah, ini banyak sekali ya. Jadi memang Rusia ini lagi diambang. Bingung juga sih memang kalau misalnya kita lihat mengapa alasan Putin mengambil posisi atau mengambil tindakan seperti ini itu kalau saya baca karena dalam tanda kutip NATO ini mencurangi dia gitu. Katanya nggak bakal masuk ke Ukraina, tapi Ukraina kok kayaknya mau terus di apa diajak untuk masuk gitu ya. Jadi memang Rusia ini menganggap sepertinya NATO ini sudah kelewatan gitu, makanya dia menyerang Ukraina itu. Ya, ada dua posisi, ada dua perspektif lah ya. Makanya saya juga baca dari perspektif Rusia ini seperti apa. Itu banyak kok di TikTok kalau mau lihat. Saya begitu FYP itu semua gitu tentang Rusia dan Ukraina, ada pandangan Putin seperti apa, ada pandangan Ukraina seperti apa gitu ya. Jadi kita bisa melihat secara objektif. Oke, sekarang kita masuk ke data. Data kalau terakhir itu memang belum banyak pergerakan ya, terutama karena sudah naik kemarin malam. Tapi kita coba cek lagi di sini, ini per jam tentunya. Kalau dari open interest masih flat, walaupun sudah naik ini juga nggak naiknya sampai signifikan gitu ya. Nah, terutama funding rate. Nah, funding rate lebih lagi nih, berarti menunjukkan ini volatil sekali. Biasanya nggak begitu apa namanya seperti ini gitu ya, agak flat sedikit, nurun gitu, membutuhkan waktu lah. Ini enggak nih, dalam dalam berapa jam aja langsung banyak banget pergerakannya. Terutama kalau kalian lihat ya transaksi options, bukan options, transaksi derivatif gitu, itu
orang yang ngebid misalnya untuk ngelong, nge-short itu wah gila, gila bener kalau saya pantau gitu ya. Wah, ini berapa juta dolar, ini berapa ratus ribu dolar. Jadi kayak memang berperang sendiri gitu. Makanya ya hati-hatilah, harga memang lagi sangat volatil sekali. Kalau untuk akumulasi whales ini juga menarik. Kalau kita lihat itu naik gitu ya. Terlepas dari harga yang sekarang juga masih di ambang resisten sebenarnya, tapi dia kecenderungannya naik. Sangat bagus. Nah, untuk BTC inflow ke exchange itu juga sebenarnya sudah naik. Ini kemarin gitu ya, kemarin malam lah ya, itu puncak-puncaknya gitu. Terus drop gitu. Nah, sekarang mungkin lebih ke arah netral ya, karena ini di tengah-tengah nih. Kalau dilihat tren secara time frame kecilnya ya berarti memang turun gitu, tapi ya itu nggak mewakilkan lah ya. Kita bisa bilang ini netral. Kalau dari exchange reserve itu masih flat juga. Nah, kita coba lihat tentu dari Fear and Greed itu naik. Sorry, kalau dari Fear and Greed itu, iya ini harusnya kok 23 ini 27. Sebentar, ini ada error ini. Harusnya naik sih. Oh ya itu salah. Naik, jadi naik 4 poin ke Fear sekarang posisinya. Ya, karena juga dibantu oleh rally kemarin itu ya. Nah, kalau secara on-chain kemungkinan nggak banyak perubahan. Itu yang dikatakan juga oleh CEO CryptoQuant itu. Jadi masih sangat bearish gitu. Kalau teman-teman lihat video-video saya sebelumnya juga selalu saya, bukan selalu, tapi kebanyakan itu bearish posisinya untuk sekarang. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dari trading view. Kalau indikator presetnya satu hari itu masih bearish. 4 jam netral ya. 1 jam juga lebih ke arah bullish. Nah, jadi time frame kecil agak bullish ya. 15 menit juga lebih ke arah bullish. Nah, ini kalau kita mau lihat time frame kecil juga boleh ke Quantify Crypto ini. Ini juga mungkin harusnya posisinya bullish gitu. Coba kita confirm gitu ya. Nah, slightly bullish untuk time frame kecil soalnya dia ini memang. Dari candlestick juga bullish 59, safety score 83. Nah, kalau dari kita sendiri gimana? Sekarang kita lihat dari misalnya time frame satu hari dulu deh ya. Jadi lebih jelas gitu. Time frame satu hari kelihatan banget memang ini candle-nya pun masih sangat ragu-ragu gitu. Walaupun lebih ke arah bullish, tapi kalau kita lihat dari EMA ribbon dan juga di bawah Bollinger Tengah ini masih sebenarnya bias bearish itu masih besar sekali. Jadi kalau misalnya kita sudah masuk di daerah sini, apalagi 40K, nah itu baru tanda-tanda bagus ya. Nah, apalagi kita lihat nanti setelah maximum pain price ini option expired gitu ya, dampaknya seperti apa. Nah, kalau misalnya itu jam 3 kan tadi saya bilang, nah jam 3 itu gimana gitu. Kalau misalnya ada rally, nah itu pertanda bagus. Nah, kalau untuk sekarang masih belum jelas nih. Apakah mendekati ini hanya untuk menutup option expired itu aja, terus langsung drop lagi, ya kan masih kita nggak tahu. Nah, kalau untuk 4 jam, 4 jam itu ini sebenarnya sudah lumayan bagus ya, karena sudah tembus ini Bollinger Tengah tembus, masuk ke EMA ribbon, walaupun EMA ribbon-nya masih merah, masih bearish, tapi ini volume belinya kelihatannya bagus banget gitu masih. Kalau misalnya memang kita lihat secara time frame kecil, makanya tadi dia bilang netral karena ini juga ada penurunan gitu. Tapi it's okay. Ini tanda bagus. Terutama resisten harus jebol deh 40K ini, itu baru bisa dibilang bullish. Kalau enggak masih ada bias bearish lah sejauh ini. Nah, kalau 1 jam mungkin lebih kelihatan bullish lagi tentunya ya. Kan bullish banget kalau 1 jam gitu. Sempat malahan di EMA 200, terus juga ini juga naik tinggi apa namanya sudah bullish gitu. Jadi menarik kalau dari time frame kecil. Nah, sekarang bagaimana
kita merespon ini. Ini karena hari ini weekend, ini weekend kan ya, betul ya? Iya, Friday, oh belum sih, tapi mendekati weekend lah ya. Nah itu menurut saya sih akan lebih ke arah, terutama kalau sudah naik tinggi ini, lebih ke arah sideways. Kecuali memang tembus di 40K ini. Nah untuk sekarang sepertinya kelihatannya agak susah. Padahal kalau dari time frame kecil tadi kita lihatnya itu bullish ya, tapi kok nggak tembus-tembus, jadi mungkin lebih ke arah begini. Saya nggak mau bikin skenario panah karena hari ini sideways menurut saya. Jadi nggak begitu ada perubahan jauh banget gitu. Nah kalau sideways ini, jadi kalau kita mau strateginya seperti apa? Kalau mau ngelong, tentu posisinya dekat resisten, sorry di dekat support ya, mungkin sekitaran sini atau di sini gitu mendekati Bollinger Tengah gitu ya di 37-an lah, 37 awal-awal 37 lah, 37 100, 37 300 gitu. Atau lebih bagus lagi di sini kalau bisa gitu. Jadi kita SL-nya lebih dekat kalau misalnya jebol support kan. Nah, kalau short ya tentu di daerah-daerah sini gitu. Untuk amannya, daerah dekat resisten. Kalau jebol jadi kita SL-nya cuma kecil gitu ya, kira-kira begitu. Nah, kalau sekarang sideways begini ngapain kita ambil posisi? Gitu. Itu namanya spekulasi karena risk reward-nya nggak sesuai. Lebih baik kita tunggu gitu ya. Menurut saya sih seperti itu. Kalau teman-teman ada pandangan lain ya silakan tentunya. Karena kan ini analisa sederhana saya aja. Nah, kalau mau ngelihat pun posisi misalnya kripto-kripto apa, kalau misalnya mau ngelong kan berarti kita lihat yang bullish tentunya ya. Jangan cari yang bearish. Nah, bisa lihat dari sini juga trennya seperti apa. Misalnya kalau kita klik, nah ini yang market cap top gitu. Nah, ini trennya paling kecil di ICP. Nah, Luna yang paling mantep nih. Berarti kemungkinan bullish gitu atau yang di tengah-tengah AVAX segala macam. Bisa-bisa dengan cara ini yang paling simple. Tentu begitu kita lihat ini bukan langsung wah berarti ngelong nanti ngelong AVAX enggak. Kita lihat lagi dengan tentunya chartnya seperti apa gitu ya. Lebih bagus lagi kalau mereka didukung ada event dalam waktu dekat gitu. Jadi memang ini enggak kripto enggak sesimpel melihat chart aja kalau menurut saya pribadi ya. Karena ada yang memang cuma fokusnya teknikal aja, wah teknikal teknikal. Menurut saya nggak salah, cuman memang akan lebih baik kalau kita gabungkan dengan berita kayak dengan apa namanya hal-hal lain gitu ya, dengan fundamental, dengan event itu mempengaruhi semua. Jadi sering juga melihat tweet-tweet misalnya dari proyek-proyeknya gitu ya, misalnya tadi AVAX, oke kita coba lihat ada perkembangan apa sih di Twitter gitu. Nah, kira-kira begitulah kalau saya melihat secara simpelnya ya. Jadi tentu stay safe di market ya. Terima kasih sudah menonton. Bagi teman-teman yang memang baru di channel saya yang belum subscribe, bisa subscribe supaya mendapatkan notifikasi gitu ya. Setiap saya post gitu. Dan juga please like, comment dan share dan bisa bagikan ini ke teman-teman yang lain supaya mereka mendapatkan manfaatnya. Oke, thank you.